Nama aku Indira Gina Blakis, kelas Desain Organisasi. Baik, di sini aku akan menyampaikan materi bab 6, yaitu mengenai merancang organisasi untuk lingkungan internasional. Oke, kita lanjut aja ya. Yang pertama kita memasuki arena global. Yang dimana semakin banyak perusahaan yang menjalani bisnis secara global, maka perusahaan ini membutuhkan pemimpin yang memiliki pandangan yang global. Maksudnya pandangan yang global tuh pandangan yang terbuka, yang luas, yang tidak monoton, terus tidak maksudnya global itu yang terbuka gitu, terus bisa melihat sekelilingnya, terus bisa secara bisa berinovatif gitu. Nah, lalu kemajuan teknologi dan komunikasi dunia telah mengubah landscape persaingan. Nah, kita tahu sendiri kemajuan semakin bertambah, semakin hari teknologi dan komunikasi kita ini semakin tinggi, maka persaingan kita juga itu mulai berubah kalau tidak memiliki pemimpin yang pandangan yang global, itu kita tidak bisa bersaing pada dunia organisasi depannya, kita akan tersingkirkan. Lalu selanjutnya itu ada motivasi untuk ekspansi global, yang mana kekuatan ekonomi, teknologi, dan persaingan telah bersatu untuk mendorong perusahaan dari fokus domestik ke fokus global. Jadi yang pertama kita hanya berfokus pada domestik atau lokal aja, sekitar kita aja, namun kita harus berpikir yang lebih yang luas, misalnya ke perusahaan luar gitu. Nah, motivasi untuk berkembang itu pertama ada skala ekonomi, lalu ruang lingkup ekonomi, dan faktor produksi berbiaya rendah. Itulah tiga salah satunya. Nah, ada tuh tahapan evolusi internasionalnya. Pertama tuh ada domestik kita tahu domestik itu secara lokal, bisa kayak satu negara aja. Kalau internasional itu udah kayak lanjutnya itu internasional. Ya, internasional berarti kan kita udah berubah dengan luar dari negara itu sendiri. Nah, lalu multinasional, jadi kita multi itu banyak, jadi kayak bermacam-macam negara. Sedangkan global itu menyeluruh sedunia. Nah, ekspansi global melalui aliansi strategis internasional itu pertama ada lisensi, yang dimana lisensi ini mengizinkan perusahaan lain untuk memasarkan merek kita. Contohnya kita punya produk, terus kayak kita mengizinkan perusahaan lain untuk memasarkan produk kita. Nah, terus usaha patungan, yang mana usaha patungan ini entitas terpisah dari 2 atau lebih perusahaan. Lalu selanjutnya itu konsorsium, yang mana kelompok perusahaan yaitu independen, jadi dia kayak kelompoknya itu sendiri gitu, bukan yang rame-rame, tapi dia berdiri sendiri gitu. Itu ada model untuk peluang global versus peluang lokal nih. Nah, kalau standarisasi global versus responsif nasional, yaitu globalisasi atau strategi multi domestik. Kalau ada strategi globalisasi, yaitu produk desain standarisasi di seluruh dunia. Sedangkan kalau multi domestik, yaitu persaingan yang ditangani di setiap negara secara independen. Jadi kalau strategi globalisasi itu jadi produknya itu kita standarnya tuh yang udah seluruh dunia, jadi kayak sama rata gitu. Tapi kalau yang multi domestik yang ditangani di setiap negara ini, jadi hanya negara itu aja standarnya. Untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan keunggulan internasional, pertama ada strategi globalisasi, itu yang pertama itu struktur produk global. Lalu ada namanya baik
baik globalisasi dan strategi multi domestik, yaitu struktur matriks yang global. Sedangkan ada strategi export, dimana itu divisi internasional. Lalu ada strategi multi domestik, yang mana struktur geografis global. Ada tuh struktur organisasi global yang mana tuh tadi yang dijelasin, ada yang divisi internasional, divisi produk global, divisi geografis global, dan struktur matriks global yang tadi yang udah aku jelaskan sebelumnya ya. Organisasi global itu juga tuh memiliki tantangan. Yang pertama itu ada kompleksitas dan diferensiasi, tantangan pertama. Lalu tantangan kedua itu adanya perlunya integrasi, kita harus perlu. Ketiga itu transfer pengetahuan dan inovasi. Itu tiga itu adalah tantangan yang sering terjadi pada organisasi global. Yang pertama komplementasi dan diferensiasi, yang kedua itu namanya integrasi, dan ketiga itu transfer pengetahuan dan inovasi. Mekanisme koordinasi global itu ada tim global, lalu ada perencanaan markas besar, dan yang ketiga itu peran koordinasi yang diperluas. Ternyata ada tuh manfaat kolaborasi. Apa sih manfaat dari kolaborasi itu? Pertama, terjadinya penghematan biaya. Jadi kalau kolaborasi itu hemat biayanya karena kita dibagi gitu kan. Nah, selalu yang kedua itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi pengambilan keputusan itu ada ya diskusi dan didiskusikan dan memilih mencari jalan yang terbaik. Lalu pendapatan lebih besar karena semakin banyak modal yang dikumpulkan dan dikeluarkan, makin banyak pendapatan yang lebih besar dan resiko yang minim. Lalu peningkatan inovasi. Kenapa peningkatan inovasi manfaatnya dari kolaborasi itu? Karena semakin banyak yang bergabung dan berkolaborasi, semakin banyak pula inovasi-inovasi yang berdatangan agar suatu organisasi itu memiliki ide yang lebih baik dan semakin besar juga global organisasinya. Nah, tetapi juga ada perbedaan budaya dalam koordinasi dan kontrol. Nah, sistem nilai nasional pertama ada jarak kekuasaan yang merupakan masyarakat menerima ketidaksetaraan. Jadi jarak kekuasaan itu kan karena adanya perbedaan kan. Lalu yang kedua itu penghindaran ketidakpastian, di mana anggota merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Karena tadi ada perbedaan, sekarang ada pendekatan nasional terhadap koordinasi dan kontrol. Pertama itu ada koordinasi terpusat, yaitu seperti perusahaan Jepang. Lalu yang kedua itu pendekatan terdesentralisasi, itu kayak perusahaan Eropa. Lalu yang ketiga itu koordinasi dan kontrol melalui formalisasi, seperti yang ada di Amerika Serikat. Nah, ada tuh mode organisasi transnasional, yang dimana mencampurkan kompleksitas organisasi dengan beragam unit dan koordinasi, lalu menggabungkan pembelajaran global, berbagi pengetahuan dan inovasi teknologi. Lalu struktur diperlukan dalam organisasi yang sangat kompleks, jaringan yang terpadu yang saling terhubung untuk mencapai tujuan multidimensi berdasarkan saling ketergantungan. Suatu keadaan pikiran manajerial, serangkaian nilai dan nilai bersama menuju sistem pembelajaran di seluruh dunia. Nah, organisasi transnasional pertama itu ada aset dan sumber daya tersebar di seluruh dunia. Lalu yang kedua, struktur bersifat fleksibel dan selalu berubah. Karena dia organisasi transnasional, jadi dia suka fleksibel dan selalu berubah. Manajer anak perusahaan memulai strategi dan inovasi yang menjadi strategi bagi seluruh organisasi.
Lalu yang keempat itu budaya perusahaan, visi bersama dan gaya manajemen memandu organisasi. Ada juga tuh elemen desain yang dimana manajer harus merancang organisasi untuk koordinasi internasional yang kompleks, lalu strategi dan struktur organisasi internasional yang berkembang, dan terdapat berbagai pilihan untuk strategi internasional yang spesifik, dan adanya berbagai tantangan bagi organisasi global. Lalu, nilai-nilai nasional dan budaya yang beragam memengaruhi pendekatan suatu organisasi. Dan perusahaan yang beroperasi secara global memerlukan koordinasi yang luas. Sekian penyampaian materi pada bab 6 ini. Jangan lupa ditonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.